Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Presiden Prabowo meminta untuk tambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun dengan nilai total 4,8 triliun rupiah. Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar, beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar, saya setujui, bahkan saya alokasi. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo menambahkan alokasi dana untuk kereta api hingga 5 triliun rupiah. Prabowo juga memberikan tenggat waktu 1 tahun pada PT Kereta Api untuk melaksanakan hal itu agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Oh, dua aja ya, Bu. Berapa hari di Jakarta? Oh, di sini mau 1 bulan. Mau 1 bulan? Waduh. Sanggunya cukup, sanggunya. Ada anak di sini. Oh, ada anak di sini. Iya. Tengok anak, Ya. tengok cucu. Ya. Alhamdulillah. Ini dia kopi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi satu gerbong bisa sama dengan 2 pesawat 737 800. Sanggunya belum jalan 7 menitnya. 11. Semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang 1 tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Ya Allah, alhamdulillah ada kasih
itu kan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang penjaga sekolah berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Bahkan kawanan monyet ini sering kedapatan mencari makanan di tempat sampah hingga berkeliaran bebas di atap sekolah. Meski awalnya risih, kini pihak sekolah termasuk murid sudah terbiasa. Terlebih belum ada insiden penyerangan dari kawanan monyet tersebut. Pihak sekolah mengakui hewan-hewan liar ini memang sudah biasa mendatangi lingkungan sekolah. Mereka berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah serta semak belukar di sisi selatan. Diduga kawanan monyet ini keluar dari habitat aslinya untuk mencari makan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kondisi begal yang dilumpuhkan atlet arung jeram di Jalan Desa Temenggungan, Krejengan, Probolinggo merintih kesakitan. Peristiwa bermula, Daniel warga Condong Wangkal sedang berboncengan dengan rekan sesama atlet melintas di jalan sekitar jam 5 pagi. Perjalanan korban terhenti karena ada dua pelaku berboncengan motor yang tak dikenal menghadang dan mengancam dengan senjata tajam. Pelaku yang dibonceng turun dan merampas motor korban kemudian kabur. Pelaku yang membonceng hendak kabur namun langsung disergap oleh korban. Pelaku sempat menembakkan airsoft gun namun meleset. Kita diancam dengan senjata tajam juga. Nah, setelah itu motor saya lepas karena kena gas. Akhirnya roboh. Dan si yang bawa celurit itu membawa motor saya. Dan temannya dia berusaha kabur dengan motor yang dia bawa. Motor Matic ditemukan polisi di tengah sawah di Desa Wonorejo. Satu pelaku diamankan di kantor polisi, sementara satu pelaku lain diburu polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Presiden Prabowo meminta untuk tambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun dengan nilai total 4,8 triliun rupiah. Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo menambahkan alokasi dana untuk kereta api hingga 5 triliun rupiah. Prabowo juga memberikan tenggat waktu 1 tahun pada PT Kereta Api untuk melaksanakan hal itu agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.